Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudaraku jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Mudah-mudahan kehidupan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Dan tak lupa pada kesempatan kali ini khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha untuk sekuat tenaga kita menghindari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini khotib membawakan judul khutbah Jumat yang singkat ini dengan tema tawadhu atau rendah hati. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa salah satu sifat nafsiyah, sifat jiwa yang ada di dalam diri setiap orang yang bisa hadir, yang bisa tumbuh membudidaya di dalam diri seseorang adalah sifat tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati atau menampakkan kerendahan hati, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rendah hati ini ketika dicermati dari maknanya, maka rendah hati ini adalah lawan daripada kibir atau takabur, yang artinya adalah merasa besar diri atau kebesaran diri, merasa dirinya lebih benar, lebih besar, lebih baik atau lebih benar di dalam ilmu, di dalam nasab, di dalam akidah atau di dalam ibadah dan lain sebagainya. Rasa ini muncul, ya, rasa bangga diri ini muncul, ya, sehingga kemungkinan juga akan muncul sifat yang buruk yang lainnya, yaitu sifat ujub. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa teladan kita, teladan hidup kita yang utama adalah Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah ini Allah tegaskan sudah ada suri teladan yang baik. Untuk menunjukkan ini semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, yang bisa kita, artinya bahwa di dalam diri Rasulullah ini, teladan Rasulullah ini bisa kita terapkan juga di dalam diri kita. Salah satu sifat yang memang ada dalam diri Rasulullah itu adalah sifat tawadhu. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kemuliaan, ketinggian akhlak Rasulullah ini di dalam firman-Nya, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas khuluqil 'adzim, akhlak yang agung. Sehingga tidak salah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita semuanya ini menjadikan suri teladan baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa di dalam ketawaduan ini seseorang yang telah ada di dalam dirinya sifat tawadhu ini, maka buah manis daripada tawadhu adalah manisnya iman, manisnya ibadah. Maka orang yang dalam dirinya ada sifat tawadhu, maka dia akan merasa bahwa ketika dia beribadah, maka dia akan merasa manisnya, nikmatnya, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malila ara alaikum halawatul ibadah. Qalu wa ma halawatul ibadah? Qala at-tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa aku tidak melihat pada diri kalian akan manisnya ibadah? Mereka berkata, para sahabat, apa manisnya ibadah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, merendahkan diri atau tawadhu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa tawadhu ini bisa kita hadirkan di dalam diri kita seperti sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, bahwa tawadhu itu bisa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun tawadhu kepada makhluk. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala ini dicapai oleh orang-orang yang telah beriman, yang telah mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia telah mengetahui, mempunyai pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul di dalam dirinya rasa rendah dirinya, rasa rendahnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, agungnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang keteraturannya itu, dengan hukum-hukum yang teratur, dengan tata surya yang luar biasa, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dengan mudah, kehidupan dengan nikmat. Itu adalah karena keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan alam semesta ini. Begitu juga ketika kita merenungi bahwa dalam penciptaan diri kita, dalam diri manusia itu juga ada keteraturan, keindahan, bahkan sistem tubuh yang luar biasa. Maka ketika kita merenungi bahwa ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ciptaan yang maha agung, ciptaan yang luar biasa. Penciptanya adalah zat yang mempunyai ilmu yang luar biasa, mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Ketika seseorang
telah menyadari hal tersebut, maka akan muncul rendah hati di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncul tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan muncul juga dibarengi dengan munculnya rasa keimanan, rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa tawaduk ini bisa kita terapkan juga ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Artinya bahwa sifat-sifat yang mulia seperti sifat tawaduk ini juga bisa kita terapkan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, maka kita pun bisa menerapkan sifat tawaduk kepada sesama manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai, menghormati, dan memuliakan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saking pentingnya sifat tawaduk ini, maka Rasulullah tidak henti-hentinya untuk menasehati, untuk mengingatkan para sahabatnya agar senantiasa menghiasi kehidupannya dengan sifat tawaduk ini. Di dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, Inna afdalan nasi abdan man tawadhu'a ar-rif'ah. Sesungguhnya manusia yang paling utama sebagai hamba Allah adalah orang yang merendahkan hati dari ketinggian. Artinya bahwa diri seseorang itu telah dihilangkan darinya sifat kesombongan, sifat takabur, sifat merasa bahwa dirinya paling tinggi, paling besar, paling mulia, dan sifat merendahkan orang lain. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, beruntunglah bagi siapa yang merendahkan hati karena Allah dengan tanpa mengurangi martabat dirinya dan menghinakan dirinya pada selain tempatnya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga telah menegaskan la hasabakat tawaduk. Tidak ada kemuliaan sebagaimana rendah hati. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah kemudian juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib selalu menekankan untuk kita semuanya, para umat Islam, untuk menghiasi diri dengan sifat tawaduk? Karena ini adalah kemuliaan. Setiap kita bertawaduk kepada Allah, kepada makhluknya, maka Allah akan meninggikan, memuliakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa tanda-tanda orang tersebut telah memiliki sifat tawaduk? Sebuah riwayat disebutkan bahwa tawaduk ini bisa didapat oleh seseorang ketika seseorang tersebut meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, tapi dia tidak segan-segan atau tidak malu-malu untuk duduk di tempat yang mungkin di tempat yang rendah, yang seharusnya itu bukanlah tempatnya. Ditegaskan dalam riwayat, inna minat tawadhu'i
ayajlisar rajulu duna syarafi. Sesungguhnya di antara tanda-tanda tawadu itu adalah seseorang yang mau duduk di mana saja tanpa memandang kemuliaan status dirinya. Nah, ini adalah salah satu sifat tawadu, itu sudah ada pada diri seseorang. Kemudian juga di dalam riwayat bahwa Rasulullah ini selalu menyapa duluan ketika bertemu dengan kenalan-kenalannya, dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah akan uluk salam terlebih dahulu. Tidak segan-segan, meskipun Rasulullah ini adalah manusia yang mulia, manusia yang tinggi derajatnya, yang biasanya di masyarakat kita, kalau seseorang itu mempunyai kedudukan, derajat yang tinggi, maka dialah yang harus disapa terlebih dahulu. Tetapi Rasulullah tidak. Beliau selalu mengucapkan salam, menyapa terlebih dahulu kepada para sahabat-sahabat. Kemudian juga sifat tawadu ini bisa juga bagi seseorang, ya sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika beliau ini pergi ke pasar atau setelah selesai dari pasar berbelanja, maka ada sahabatnya yang menawarkan diri untuk membawakan barang-barangnya, untuk membawakan belanjaan Rasulullah SAW ini. Maka Rasulullah mengatakan sohibul, ya, atau mengatakan bahwa pemilik barang itu lebih berhak untuk membawa barang bawaannya. Kalau mau bahwa Rasulullah ini dengan kedudukan sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka Rasulullah bisa memerintahkan para sahabatnya atau para pembantunya untuk membawakan barang-barang yang beliau bawa. Tetapi dengan sifat tawadu yang ada pada diri Rasulullah ini, maka Rasulullah rela membawa atau mau membawa barang-barang yang beliau bawa. Hadirin yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, apa buah dari sifat tawadu ini? Rasulullah SAW menegaskan bahwa inna tawadu'a yazidu sahibahu rif'ah fatawadu'u yarfa'kumullah. Sesungguhnya tawadu akan menambahkan seseorang itu pada derajat ketinggian, maka bertawadulah kalian, niscaya Allah akan mengangkatmu pada derajat yang mulia, yang tinggi. Di dalam hadis ini bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa buah dari sifat tawadu, sifat rendah hati ini yang kita hilangkan dalam diri kita, lawan dari tawadu adalah kesombongan. Ini maka seseorang yang telah memiliki sifat tawadu ini, maka Allah akan menambahkan pada dirinya derajat ketinggian, derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang merendahkan hati karena Allah, maka dia akan mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Walaupun dia merasa dirinya kecil, tapi di mata manusia menjadi besar. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan menurunkan derajatnya di mata manusia kecil, walaupun dirinya merasa besar. Bahkan dia lebih rendah atas mereka daripada anjing dan babi. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi hati kita, jiwa kita dengan sifat tawadu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di hadapannya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal ladzim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal maut ala islami wal imani. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.